Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu adalah dua kali sujud yang dilakukan oleh orang yang salat untuk melengkapi kekurangan yang terdapat di dalam salatnya. Bisa jadi karena lupa, dan lupa tersebut karena pertambahan, atau karena kekurangan, atau karena dia ragu di dalam melakukan salatnya. Adapun yang pertama adalah penambahan dalam salat. Ketika seseorang yang sedang melaksanakan ibadah salat, dia lupa, kemudian dia menambah qiyamnya, atau rukuknya, atau yang semisal dari perbuatan dan amalan-amalan salat karena lupa, kemudian dia tidak ingat sampai dia selesai, maka tidak ada kewajiban bagi dirinya kecuali melakukan sujud sahwi. Seperti misalnya, seseorang yang sholat zuhur 5 rakaat, kemudian dia tidak tahu ada penambahan dalam sholat ini kecuali dalam tasyahud akhir, maka dia menyempurnakan sholatnya, kemudian dia langsung mengucapkan salam, kemudian setelahnya dia sujud untuk sujud sahwi, kemudian salam lagi. Namun kalau sekiranya dia sujud sahwi sebelum mengucapkan salam terakhir, maka itu juga tidak ada masalah. Adapun kalau sekiranya penambahan tersebut ketika sedang melaksanakan ibadah salat, maka wajib kita kembali kepada ibadah salat tersebut, kemudian baru kita menyempurnakan salatnya. Kemudian nanti dia akan melakukan sujud sahwi setelah salam. Dan kalaupun sekiranya dia melakukan sujud sahwi sebelum salam, maka tidak ada masalah. Dalil akan perbuatan ini adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat zuhur 5 rakaat. Kemudian ada yang mengatakan kepadanya, "Ayazida fis salah?" Ya Rasulullah, apakah salat itu bertambah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam heran dan bertanya, "Wa madzak?" Apa yang terjadi? Maka para sahabat yang tadi mengatakan bertanya, "Shallaita khamsan." Engkau salat 5 rakaat ya Rasulullah. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung sujud 2 kali sujud. Kemudian setelahnya Nabi kembali mengucapkan salam. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali meluruskan kakinya dalam bentuk tasyahud akhir, kemudian menghadap kiblat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud sahwi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam setelahnya. Kemudian, juga di antara sebab kita melakukan sujud sahwi ketika kita melakukan kekurangan dalam salat. Kekurangan dalam salat ini tergantung, bisa jadi yang kita kurangi adalah rukun, bisa jadi yang kita kurangi adalah wajib. Adapun yang pertama, kalau sekiranya yang kita kurangi itu adalah rukun, seperti ruku', sujud, atau membaca surah Al-Fatihah, atau rukun-rukun salat yang lainnya, maka kita harus ingat, kalau sekiranya dia ingat akan kekurangan tersebut sebelum sampai pada rakaat berikutnya dalam gerakan yang sama, maka dia kembali mengulangnya, kemudian dia menyempurnakan salatnya dan melakukan sujud sahwi. Contoh misalnya, kalau sekiranya yang dia lupakan itu adalah ruku', kemudian dikala dia sujud, dia ingat ternyata dia belum ruku' dalam rakaat yang sama, maka hendaklah dia kembali. Kemudian dia tidak sujud, langsung kembali ruku', kemudian nanti setelah ruku' baru dia kembali sujud. Kemudian setelahnya dia menyempurnakan sisa salat yang lainnya, dan hendaklah dia melakukan sujud sahwi setelah salam. Dan kalaupun sekiranya dia melakukan sebelum salam, maka juga tidak menjadi masalah. Namun kalau sekiranya dikala dia meninggalkan salah satu rukun, kemudian telah sampai pada rakaat berikutnya dalam gerakan yang sama, maka dia menghilangkan atau tidak menghitung rakaat yang tadi dia meninggalkan salah satu rukunnya, dan menjadikan rakaat yang berikutnya itu adalah tempat dan posisi rakaat yang tadi dia tinggal salah satu rukunnya. Kemudian nanti dia sujud untuk sahwi dan salam setelah dia melakukan sujud tersebut. Kalau sekiranya dia sujud sebelum salam juga tidak ada masalah. Contoh misalnya, kalau ada orang yang lupa ruku pada rakaat pertama, kemudian
dia ingat kalau sekiranya ruku ini belum dia lakukan pada rakaat pertama, dan ingat dia pada rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua dia telah ruku'. Kemudian setelah dia menyempurnakan ruku' pada rakaat kedua, dia ingat ternyata pada rakaat pertama dia belum ruku'. Maka rakaat pertama ini dia hilangkan, dia tidak menghitungnya. Dan rakaat kedua tersebut itulah yang dihitung sebagai rakaat pertama. Kemudian nanti setelahnya dia baru melakukan sujud sahwi. Kemudian kalau sekiranya dia lupa salah satu rukun kecuali setelah salam, artinya setelah selesai melaksanakan ibadah salat, kalau sekiranya yang dia lupakan itu terdapat pada rakaat terakhir, maka hendaklah dia melakukannya. Kemudian dia melakukan sujud sahwi. Tapi kalau sekiranya yang dia tinggalkan itu adalah sebelum rakaat terakhir, maka hendaklah dia menambah rakaat yang sempurna. Kemudian nanti dia sujud untuk melakukan sujud sahwi. Selama waktunya itu tidak berlalu lama dan berlangsung lama antara salam dan ketika dia mengingatnya. Akan tetapi kalau sekiranya waktunya sudah terlalu lama, bahkan sudah batal wuduknya, maka dia mengulang solat secara keseluruhan. Dan itu berdasarkan hadis Imran bin Husain. Suatu ketika Nabi SAW melakukan salat asar. Kemudian fasallama fi 3 rakaat. Nabi SAW dan baru melaksanakan salat asar 3 rakaat. Nabi salam. Kemudian setelah salam, Nabi SAW masuk rumahnya. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang namanya adalah Khirbaqa. Dan disebutkan bahwa di antara salah satu tangannya lebih panjang dari yang lain. Dia pun mengatakan, "Ya Rasulullah." Kemudian dia menyebutkan, "Apakah engkau lupa atau engkau sengaja melakukan salat?" Dia menyebutkan perkaranya. Tiba-tiba Nabi SAW keluar dalam keadaan agak sedikit kesal, kemudian dalam menyeret pakaiannya, sampai Nabi SAW bertemu kembali dengan para sahabat yang lain. Dan Nabi bertanya untuk memastikan, "Asadaqa hadha?" Apakah orang ini benar dalam perkataannya? Maka para sahabat semuanya mengatakan iya. Kemudian setelahnya Nabi melakukan salat tambahan 1 rakaat. Kemudian Nabi salam. Kemudian setelahnya Nabi sujud 2 kali sujud. Kemudian Nabi kembali salam. Itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau sekiranya yang dilupakan oleh orang yang salat al-takbiratul ihram, maka tentu salatnya tidak sah. Artinya dia betul-betul mengulang dari awal kalau sekiranya yang dia lupakan rukun takbiratul ihram. Kemudian, poin yang kedua, kalau sekiranya yang kurang itu adalah wajib-wajib salat, bukan rukunnya, tapi wajib-wajib salat. Seperti misalnya takbir perpindahan, atau tasyahud awal, atau mengucapkan doa subhana rabbiyal azim di kala ruku, ataupun yang semisalnya. Kalau sekiranya dia ingat sebelum dia selesai dari perkara tersebut, maka wajiblah dia melakukannya. Dan dia tidak memiliki tanggung jawab setelahnya. Dan juga tidak melakukan sujud sahwi. Tapi kalau sekiranya dia ingat bahwa dia telah meninggalkan salah satu yang wajib, setelah dia menyelesaikan sholatnya, atau bergeser dari satu wajib kepada wajib berikutnya, dan sebelum sampai kepada rukun yang berikutnya, maka hendaklah dia kembali kepada sesuatu yang tadi dia tinggalkan. Kemudian dia kembali melakukannya dan menyempurnakan ibadah salat. Kemudian dia sujud sahwi setelah salam. Kalau sekiranya dia sujud sahwi sebelum salam, maka juga tidak ada masalah. Akan tetapi kalau sekiranya dia mengingat dan telah dilakukan rukun yang berikutnya, maka gugur kewajiban bagi dirinya dan dia tidak kembali melakukan kewajiban tersebut, akan tetapi dia menyempurnakan salatnya dan dia sujud sahwi sebelum melakukan salam. Dalil akan perkataan ini adalah apa yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Buhainah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhra. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat zuhur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah rakaat kedua, Nabi tidak duduk tasyahud awal, artinya Nabi tidak melakukan kewajiban, yaitu tasyahud awal. Pada rakaat ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berdiri.
Maka para sahabat yang salat bersama Nabi SAW juga ikut berdiri bersama Nabi. Sampai setelah selesai salat. Kemudian manusia atau para sahabat senantiasa menunggu Nabi SAW. Maka di saat itulah Nabi SAW mengucapkan takbir. Dan Nabi SAW dalam keadaan duduk. Kemudian dikala Nabi takbir, dalam keadaan duduk terakhir, maka Nabi sujud 2 kali sujud sebelum Nabi mengucapkan salam. Kemudian setelahnya Nabi SAW mengucapkan salam setelahnya. Kemudian poin yang ketiga, di antara salah satu penyebab kita melakukan sujud sahwi adalah karena ragu-ragu atau bimbang dalam masalah perkara salat. Kalau sekiranya dia yakin akan salah satu kebimbangannya, maka dia melakukan apa yang dia yakini. Kemudian dia mesti sujud sahwi setelah salam. Kalau sekiranya dia sujud sahwi sebelum salam, itu juga tidak ada masalah. Seperti misalnya hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras shawab, falyutimma alaihi, thumma yusallim, thumma yasjud sajdatain." Apabila salah seorang di antara kalian ragu di dalam salatnya, maka pilihlah yang benar dari keraguan tersebut. Kemudian dia sempurnakan salatnya, kemudian dia salam, kemudian dia kembali sujud sahwi 2 kali sujud, kemudian salam lagi. Kemudian kalau sekiranya dia tidak tahu mana yang paling benar, mana yang paling dekat dengan keyakinannya, artinya dia bimbang dan sulit untuk memilih salah satunya, maka hendaklah dia memilih mana yang lebih yakin sedikit dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian dia menyempurnakan salatnya, kemudian dia sujud sahwi sebelum salam. Dalil yang demikian adalah apa yang dibawakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salati, falam yadri kam shalla, thalathan am arba'a." Apabila salah seorang di antara kalian ragu di dalam salatnya, dia tidak tahu berapa rakaat dia salat, apakah 3 atau 4, falyatrahish syak, maka hendaklah dia buang keraguan tersebut, wal yabni ala mastaiqan, dan hendaklah dia mengambil salah satu yang dia yakin di antara salah satu tersebut. Kemudian dia sujud 2 kali sujud sebelum dia salam. Kalau sekiranya dia salat 5 rakaat, maka hendaklah selesai baginya, sudah selesai. Tapi kalau sekiranya dia melakukan salat 4 rakaat, maka itu merupakan di antara salah satu yang bisa melemahkan syaitan. Kemudian juga ada beberapa poin atau 2 poin yang harus kita ketahui, bahwa keraguan-raguan di dalam ibadah tidak dilihat dan tidak dilirik pada 2 poin. Yang pertama, apabila seseorang ragu setelah dia melakukan ibadah, maka itu tidak lagi dilihat, tidak lagi dilirik, karena sudah selesai dan dia sudah melakukan sesuatu yang dia yakini. Maka apabila ada orang yang ragu setelah beribadah, maka jangan lihat lagi, jangan lagi diperhatikan. Kemudian yang kedua, apabila banyaknya keraguan dari seseorang, artinya dia terbiasa ragu, terbiasa was-was, maka dia sulit untuk beribadah kecuali pasti ada ragu. Maka di saat itulah dia tidak melihatnya, karena memang itu di antara salah satu yang ada pada dirinya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pemaparan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, kepemahaman kepada kita untuk memahami agama Allah Azza wa Jalla. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.